Menantu Super Han San Qian. Bab 6091, Hancur Berantakan. Apa? Tentu saja aku akan menghajarmu. Han San Qian tertawa dingin, dan detik berikutnya dia menyerang tetua ketiga. Kaisar Nether dapat menahan tetua kedua untuk waktu yang lama, dan periode waktu ini juga merupakan waktu bagi Han San Qian untuk menyerang tetua kedua. Yang tidak kuduga adalah kedua idiot ini secara langsung menambahkan lapisan gula pada kue untukku. Saat menyerang tetua kedua, mereka juga menyebabkan krisis kepercayaan di dalam diri mereka. Han San Qian mengarahkan tangannya dan api langit serta roda bulan meledak langsung ke arah tetua ketiga. Meskipun tetua kedua dan ketiga segera membawa orang-orang, seperti yang dipikirkan tetua pertama dan tetua keempat sebelumnya, mereka sebenarnya tidak dapat membantu banyak di langit. Mereka menempati jarak yang jauh, dan bahkan jika mereka melihat tetua ketiga dalam bahaya, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah, karena tetua kedua ada di sana dan tidak dapat bergerak. Meskipun mereka tidak tahu apakah tetua kedua sedang bertindak, itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa tidak peduli apapun situasinya, pada kenyataannya, itu bukanlah kesempatan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tetua ketiga sudah panik karena Feng Ji milik Han San Qian. Sekarang roda bulan api menyerangnya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya cara sekarang adalah menelan peluru dan memaksa dirinya untuk menerimanya. Ledakan. Seketika, ledakan terjadi, dan tetua ketiga diserang dan dipukul mundur beberapa meter oleh Han San Qian. Dia masih berpikir untuk melihat tetua kedua, tetapi dia melihat bahwa tetua kedua masih tidak bergerak. Dasar bajingan, kamu benar-benar kejam. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Hati tetua ketiga benar-benar dingin. Jelas bahwa tetua kedua sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dia hanya ingin mati. Tetapi apa yang bisa dilakukan tetua ketiga? Pada titik ini, dia hanya bisa dengan kuat mendukung semua serangan musuh. Meskipun dia bertarung dan mundur, ini semua adalah kekuatannya. Han San Qian tertawa dalam hatinya, dan serangan terhadap tetua ketiga juga melemah. Bahkan, dia sekarang dapat menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk sepenuhnya mengusir tetua ketiga, membuatnya cacat jika dia tidak mati. Namun, ini adalah rencana awal Han San Qian, yaitu mengalahkan mereka satu per satu. Kini, Han San Qian telah mengubah rencana ini. Ia hanya ingin menghajar tetua ketiga hingga mengalami luka dalam yang serius, tetapi tidak cukup untuk membuatnya kehilangan efektivitas tempurnya sepenuhnya. Bagi Han San Qian, membunuh tetua ketiga memang dapat mengurangi banyak beban untuk dirinya sendiri, dan memang dapat menghilangkan sebagian serangan untuk dirinya sendiri. Namun, itu sebenarnya tidak cukup menyenangkan. Kedua orang itu secara tidak dapat dijelaskan jatuh ke dalam rencana kontraspionase Han San Qian, yang membuat Han San Qian merasa bahwa jika tetua ketiga ingin bertahan hidup, kekuatan musuh yang dikonsumsinya akan lebih besar lagi. Dengan kata lain, tetua ketiga adalah investasi Han San Qian. Karena itu adalah investasi, pasti ada hasil yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Han San Qian langsung menamparkan dada tetua ketiga dengan punggung tangannya, dan setelah langsung memukul mundurnya beberapa meter, ia memilih untuk menonton dari kejauhan. Tentu saja, Han San Qian menjelaskan bahwa ia akan memberi orang ini saluran kehidupan. Namun, dari penampilannya, Han San Qian masih berpura-pura sangat keras, seolah-olah Han San Qian telah berusaha sekuat tenaga, tetapi gagal mencapai tujuan untuk membunuhnya. Jika bukan karena akting tetua kedua, aku harus memastikan kekuatanku untuk menghadapinya. Tetua ketiga, kau pasti sudah mati sekarang. Han San Qian tampak sangat menyesal. Tetua ketiga merasakan gejolak hebat di dadanya. Pada saat ini, dia jelas tahu bahwa lukanya memang sangat serius. Faktanya, apa yang dikatakan Han San Qian benar. Jika Han San Qian dapat sepenuhnya mengabaikan faktor lain dan memukulnya dengan seluruh kekuatannya, maka dia mungkin benar-benar mati total. Memikirkan hal ini, tetua ketiga melotot ke arah tetua kedua dengan sangat kejam. Tetua kedua sangat tertekan, dan sekarang dia merasa tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Namun, semakin dia seperti ini, semakin menjijikkan dia di mata tetua ketiga. Tetua kedua, kita adalah saudara. Meskipun aku tahu apa yang kau pikirkan, aku tidak menyangka kau begitu serius.
Bab 6092, Fakta yang tidak terbantahkan. Bagus sekali, kau lakukan di hari pertama, lalu aku akan melakukannya di hari ke-15. Meskipun tetua ketiga tidak mengucapkan kalimat terakhir, setidaknya dia bersumpah dalam hatinya. Baginya, jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Namun, meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia jelas bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin membalas dendam pada tetua kedua, dia harus memiliki cara yang cerdas untuk menghadapinya. Sekarang bergegas membantu Han San Qian mengalahkan tetua kedua adalah cara yang paling langsung, tetapi juga cara yang paling bodoh. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu, dia dan Han San Qian selalu menjadi musuh. Bagaimana dia bisa membantu musuh untuk menghadapi rakyatnya sendiri? Dan ada juga kepala aula dari pasukan besar dan utusan terkemuka di luar. Jika dia melakukan ini, bahkan jika dia membunuh tetua kedua, dia tidak akan pernah mudah. Karena dia juga akan dituduh berkhianat. Oleh karena itu, ia harus belajar dari tetua kedua, mencari alasan atau dalih, dan kemudian secara diam-diam membantu Han San Qian menyingkirkan tetua kedua. Ini seperti tetua kedua hanya berpura-pura dipukul langsung oleh Han San Qian dan tidak bisa bergerak. Memikirkan hal ini, tetua ketiga tidak berbicara, berpura-pura tidak nyaman dan langsung jatuh ke tanah. Sebenarnya, luka tetua ketiga agak serius, tetapi tidak terlalu fatal, karena Han San Qian benar-benar memberikan sejumlah kekuatan. Kekuatan ini, sampai batas tertentu, dapat membuat tetua ketiga merasa sangat sakit, dan rasa sakit ini bahkan dapat membuatnya merasa sangat fatal. Namun, kematian ini sebenarnya hanya perasaan, dan itu tidak akan benar-benar menyebabkan banyak kerusakan, sehingga tetua ketiga bahkan dapat secara langsung menggunakan sejumlah energi sejati. Dari sudut pandang tertentu, membiarkan tetua ketiga mempertahankan sedikit kekuatan tempur sebenarnya merupakan ancaman bagi Han San Qian, tetapi dari sudut pandang lain, ancaman ini sebenarnya dapat diubah menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara tertentu. Yang disebut kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya, tetapi hanya itu. Penatua ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Melihat penatua ketiga terluka dan jatuh ke tanah, penatua keempat bergegas mendekat. Tetua ketiga menatap tetua keempat, lalu ke tetua pertama yang berjalan mendekat, berpura-pura sangat tertekan dan menyesal, dan berkata, tidaklah disayangkan bagiku untuk mati, sayangnya, aku salah. Kedua tetua telah mengingatkan kita sebelumnya bahwa Han San Qian tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi kita berdua. Setelah pertarungan tadi, aku menemukan bahwa Han San Qian benar-benar berbeda. Itu semua salahku. Aku tidak mendengarkanmu. Tetua pertama dan tetua keempat saling memandang dengan kaget. Meskipun mereka telah menebak tentang kekuatan Han San Qian, masih agak sulit untuk menerimanya sekarang setelah itu dikonfirmasi. Tetua keempat, karena kekuatan Han San Qian seperti yang kita perkirakan, aku pikir kamu harus pergi dan mendukung tetua kedua sesegera mungkin. Kalau tidak, aku khawatir Han San Qian akan mengalahkan kita satu persatu, yang akan sangat merugikan kita. Mendengar kata-kata tetua pertama, tetua keempat hendak mengambil perintah dan melangkah maju, tetapi langsung ditangkap oleh tetua ketiga. Penatua keempat, kau sama sekali tidak boleh melakukan itu. Penatua keempat menatap penatua ketiga dengan bingung, tidak tahu apa maksudnya dengan kata-kata ini. Kau tahu, dengan kekalahan penatua ketiga, semuanya telah berubah total. Penatua kedua sekarang berjuang sendirian dan berada dalam bahaya besar. Penatua keempat, kita hanya punya dua pilihan sekarang. Entah kita cepat-cepat membawa semua saudara untuk mengungsi sebentar, atau kita pergi menyelamatkan penatua kedua bersama-sama. Namun, dua pilihan yang berbeda akan memiliki dua hasil yang berbeda. Ketika aku bertarung dengan Han San Qian tadi, aku melihat banyak puing-puing tersusun di puncak gunung. Menurut perkiraanku, para prajurit itu mungkin menggunakan semua jenis puing untuk melancarkan serangan yang lebih hebat terhadap kita selanjutnya. Jadi, jika kita memilih untuk menyelamatkan penatua kedua, dengan kemampuan Han San Qian saat ini, dia tidak hanya dapat menjebak beberapa dari kita di sini, tetapi juga banyak prajurit kita akan dikorbankan. Di sisi lain, jika kita dapat menyesuaikan para prajurit untuk mundur tepat waktu, mungkin kerugian para prajurit akan relatif kecil.
Pada titik ini, tetua ketiga memalingkan mukanya karena depresi, tetapi sangat jelas bahwa dia sebenarnya bahagia di dalam hatinya. Bab 6093, Yin dan Yang saling berhubungan. Anda, tetua kedua, dapat mempermainkan saya, dan sebaliknya, saya juga dapat melakukannya di belakang Anda. Ada banyak kerikil di puncak gunung, dan semua orang tahu ini. Saya sebenarnya hanya melebih-lebihkannya. Saya menggambarkannya sebagai musuh yang bersiap untuk menyerang secara berkelompok, jadi situasi di bawah ini menjadi sangat serius. Siapapun dengan pikiran normal tahu bagaimana memilih. Tetua pertama mengerutkan kening, dan kata-kata tetua ketiga tidak diragukan lagi terdengar seperti panggilan bangun baginya. Apalagi sekarang banyak pasukannya berada di posisi itu, jika mereka diserang dengan gila-gilaan, maka serangan berikutnya akan menjadi masalah besar dengan kerugian besar. Setelah memikirkannya, menurut situasi saat ini, cara terbaik adalah memilih untuk mundur. Namun, tetua kedua juga salah satu pasukannya. Jika dia pergi langsung, maka untuk tetua kedua, dia mungkin benar-benar sendirian dalam bahaya. Ini hanya sedikit. Melihat tetua pertama ragu-ragu, tetua ketiga tahu bahwa dia harus menambahkan bahan bakar ke dalam api saat ini, jadi dia buru-buru berkata, tetua pertama, cepat mundur, kalau tidak akan terlambat. Bahkan jika tetua kedua dikorbankan, dia hanya satu orang. Jika orang-orang di bawah gagal, mereka akan kehilangan segalanya. Kita telah kehilangan wilayah kita, dan bahkan masa depan kita. Sayangnya, itu juga salah tetua kedua dan aku karena tidak mendengarkanmu, kalau tidak, bagaimana mungkin ada situasi seperti itu? Tetua pertama melirik tetua keempat, dan tetua keempat mengangguk dengan sederhana saat ini, ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan tetua ketiga, dan terlebih lagi, tetua kedua memiliki keterampilan yang unik. Aku pikir. Tetua kedua selalu tidak puas dengan tetua pertama. Dia berpikir bahwa tetua pertama tidak dapat mengambil keputusan dan hampir tidak dapat mencapai apapun. Faktanya, setelah kita menyelamatkannya, akan sulit bagi kita untuk benar-benar aman. Pertikaian sipil pada akhirnya akan terjadi. Saat itu, akan ada kematian di antara kita juga. Lebih baik kita berjuang sekuat tenaga. Ayo. Pada saat kritis, tetua ketiga mengkhianati gelombang paling kritis tetua kedua. Tetua agung bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat sikap dan ketidakpuasan tetua kedua terhadapnya? Dia hanya memilih untuk menanggungnya demi persatuan dan upaya yang dangkal di antara satu sama lain. Perkataan tetua ketiga memang sedikit menusuk hati tetua pertama. Bagi tetua pertama, siapapun yang menginginkan jabatannya tentu akan mati. Sekarang ada kesempatan yang bagus untuk melahirkan pembangkang, yang tentu saja merupakan hal terbaik. Sebenarnya, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab di antara kamu dan aku. Kita berempat telah berdampingan selama bertahun-tahun dan telah lama menjadi saudara. Tetua kedua hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan aku dapat memberinya posisi tetua pertama kapan saja. Namun, situasi saat ini memang kritis. Seperti yang kamu katakan, jika kita tidak mundur, maka kehilangan tenaga kerja kita akan sangat serius. Ketika perang gagal, kita semua akan dibunuh oleh para pelaut. Pada saat itu, kita tidak akan ada lagi. Tetua kedua adalah saudaraku, tetapi ribuan anak buahnya juga saudara kita. Kita perlu menjaga lebih banyak saudara, jadi bagi kita, situasi keseluruhan lebih penting. Saat ini sebenarnya hanya retorika. Semua orang sudah lama berada di posisi ini, jadi wajar saja mereka perlu mengucapkan beberapa kata yang kedengarannya muluk. Tetua ketiga dan keempat sebenarnya tahu semua ini di dalam hati mereka, tetapi mustahil bagi mereka untuk membantah. Bagi mereka berdua, pikiran terdalam mereka sebenarnya adalah untuk segera pergi dari sini. Perintahkan pasukan, satu bagian untuk melindungi bagian belakang dan menahan reruntuhan yang jatuh dari atas, dan bagian lainnya untuk segera mengevakuasi posisi. Tetua keempat. Ya. Suruh seseorang membawa tetua ketiga untuk beristirahat sebentar, dan kamu dan aku akan pergi untuk melindungi bagian belakang bagi pasukan. Reruntuhan yang jatuh memiliki beban dan kelembaman yang sangat besar. Jika pasukan biasa pergi untuk mengatasinya, efeknya sebenarnya sangat umum.
Oleh karena itu, seorang master dibutuhkan untuk membuat perisai energi pendukung yang besar, dan kemudian bekerja sama dengan bawahan lainnya untuk mengonsolidasikan pertahanan. Dengan cara ini, setiap orang untuk sementara waktu dapat memiliki lingkungan evakuasi yang relatif aman. Ya, tetua keempat menerima perintah dan segera berbalik. Bab 6094 Aku sendirian. Tetua keempat segera keluar dan mulai membuat pengaturan. Tetua pertama juga bergegas ke posisi dan mulai memblokir perisai pertahanan yang efektif. Seorang prajurit juga datang untuk membantu tetua ketiga saat ini. Namun, meskipun tetua ketiga berpura-pura terluka parah, dia sebenarnya tersenyum dingin. Pada saat ini, orang-orang yang seharusnya mundur dari posisi itu mundur. Bahkan sekelompok orang kepercayaan yang dibawa dari langit, ketika mereka melihat pasukan besar dievakuasi, mereka sebenarnya panik dan bingung. Oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak dapat membantu tetua kedua sama sekali, dan sangat mungkin mereka akan berbalik dan melarikan diri. Pada saat itu, sebenarnya tetua kedua yang menghadapi Han San Qian sendirian. Sial, tetua kedua, kamu bajingan, kamu ingin makan sendiri dan makan dengan sangat menjijikkan, oke, kamu bisa memakannya. Sialan, makan sampai kamu dalam masalah. Di atas langit, tetua kedua melihat pasukan di bawah yang mulai mundur. Sebenarnya, dia sedikit panik saat ini, tetapi dia lebih diliputi oleh amarah. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa keegoisan pribadi yang penting. Apakah menurutmu usahamu untuk menabur perselisihan akan berhasil? Han San Qian, kamu terlalu naif. Sebenarnya bagus juga kamu menyingkirkan tetua ketiga. Orang tua ini juga ingin mendapatkan pengikut darimu. Kita semua bersaudara. Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Kamu begitu baik hati hanya membantuku. Tetua. Kedua berwajah dingin dan sama sekali tidak takut. Untuk situasi saat ini, tetua kedua merasa sedikit buruk, tetapi tidak sepenuhnya buruk. Bagaimanapun, dia berada di atas angin dalam pertarungan dengan Han San Qian. Tentu saja, bahkan jika kultivasi Han San Qian sedikit berbeda sekarang. Itu bukan masalah besar baginya. Paling-paling, itu seri. Jika tidak berhasil, maka hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan menderita sedikit kerugian dan melarikan diri. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa gilanya kultivasi Han San Qian, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat yang keterlaluan dan secara langsung membentuk keunggulan absolut atas dirinya sendiri. Han San Qian tersenyum dingin dan langsung membawa Yu Huang pergi, apakah aku membantumu atau menolongku, siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Bagimu, itu berarti satu orang lebih sedikit untuk berbagi sepotong kue, dan bagiku, itu berarti satu orang lebih sedikit yang menghalangi. Kita harus memutuskan siapa yang akan lebih diuntungkan dari kepergian tetua ketiga setelah kita mendapatkan pemenangnya. Namun, aku dapat memberitahumu dengan yakin bahwa kaulah yang pasti akan menderita. Apakah kau begitu percaya diri, Han San Qian? Mendengar perkataan Han San Qian, tetua kedua mendengus dengan nada meremehkan. Tentu saja aku percaya diri, karena di hadapanmu. Jika berhadapan satu lawan satu, kau tidak akan bisa menghindar dari 10 gerakan. Namun, bagaimanapun juga, kau hanyalah antek, dan aku tahu bahwa ada orang lain di belakangmu yang lebih besar, jadi aku ingin berhati-hati saat berhadapan denganmu, dan aku akan membunuh satu pembantu pada satu waktu. Dalam hal ini, aku akan memberimu 10 gerakan lagi, dan aku akan menghemat banyak tenaga untuk membunuhmu. Menghadapi senyum jahat Han San Qian, entah mengapa, dia benar-benar merasa sedikit dingin di punggungnya untuk sementara waktu. Kalau begitu mari kita lihat kebenarannya di bawah tangan penyelamat. Begitu kata-kata itu jatuh, tanpa menunggu Han San Qian bersiap, tetua kedua langsung menyerang Han San Qian. Pertarungan terakhir, Han San Qian sangat jelas tentang gerakan aneh orang ini. Jadi, dia segera menggunakan 72 pedang ilahi untuk melakukan ujian. Ketika serangan yang sering membuat tetua kedua mulai menggunakan metodenya sendiri, Han San Qian juga langsung bergerak. Seni ilahi tanpa bentuk. Kamu membalikkan dunia, aku menggunakan kekuatan untuk melawan, dan hal-hal yang dimainkan semua orang sebenarnya serupa. Kedua metode bertemu secara langsung, dan Han San Qian dan tetua kedua langsung terpental beberapa meter dari satu sama lain.
Tetua kedua mengerutkan kening dan menatap Han San Qian dengan tidak percaya, gerakanmu. Karena gerakan kedua orang itu terlalu mirip, secara teori, sulit bagi satu sama lain untuk menggunakan efek aslinya. Itu lebih seperti dua magnet yang identik. Ketika dua kutub yang sama bertabrakan, mereka secara alami akan terbentur. Dengan semua hal yang kau pamerkan di hadapanku, kau memenuhi syarat untuk berteriak di hadapanku. Tetua kedua, benar. Aku sudah mengatakan bahwa kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi, dan kau mengabaikan beberapa celah yang mungkin tidak kau bayangkan. Sekarang, bersiaplah untuk mati, itu bisa dianggap sebagai membeli pelajaran. Han San Qian selesai berbicara dan langsung membunuh tetua kedua. Bab 6095 hanya Tian Xiong. Tetua kedua bertarung dengan tergesa-gesa, meskipun untuk sementara dia bisa menghindari serangan yang terlalu banyak dan menyebabkan dirinya terluka. Akan tetapi, kehilangan kekuatan yang sebenarnya juga terakumulasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jika dia terus bertarung dalam mode saat ini, dia akan segera kewalahan. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Han San Qian tiba-tiba begitu kuat. Tetua kedua tidak bisa disalahkan atas ketidaktahuannya. Bagaimanapun, Han San Qian tidak seharusnya berada di sini. Secara alami, dia setara dengan keberadaan yang berada di luar kognisi orang-orang di sini. Faktanya, bahkan jika Han San Qian berada di luar, dia adalah keberadaan yang menakutkan di luar kognisi normal. Jika Han San Qian dibiarkan memulihkan kekuatannya sepenuhnya, seorang tetua kedua mungkin benar-benar hanya lauk. Sederhana bagi Han San Qian. Boom! Ledakan terdengar di langit. Banyak pria berpakaian hitam mundur dan melihat tetua kedua mereka dipukul mundur dalam prosesnya. Untuk sesaat, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin di hati mereka, dan mereka bahkan mempercepat langkah mereka, mencoba meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Namun bagi para pelaut, mereka memiliki momentum lain. Dari situasi putus asa, dari membuang senjata dan baju zirah menjadi sekarang menjadi bersemangat dan percaya diri. Apakah orang ini Han San Qian begitu keterlaluan? Guai Niu awalnya bertanggung jawab atas pertahanan posisi di dalam, tetapi saat ini dia tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke pintu untuk mengamati situasi di luar. Tidak mungkin, suara di luar terlalu keras, dan para pelaut yang diusir dari posisi di luar tidak terus mundur, tetapi tetap di tempat mereka dan melihat keluar. Dalam situasi seperti itu, Guai Niu tentu saja tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar untuk melihat situasi di luar. Sebenarnya, dia benar-benar pantas mendapatkan perjalanan istimewanya. Raja Naga Tua itu tersenyum tipis dan tidak berbicara, tetapi matanya terlihat jelas oleh Guai Niu. Saya katakan, Raja Naga Tua, apa maksudmu dengan tatapan ini? Dalam hal senioritas, Anda secara alami tidak sebaik saya, jadi ketika saya melakukan kesalahan, Anda tidak dapat melihatnya lebih baik dari saya. Tapi dari penampilanmu tadi, sepertinya kau sudah tahu sebelumnya bahwa Han San Qian akan dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Raja Naga Tua itu tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak bisa lebih akurat dalam menilai orang daripada Raja Naga Tua itu, tetapi dialah satu-satunya yang menerima perintah dari dewa, dan dia tahu bahwa identitas Han San Qian luar biasa. Jadi, tentu saja, dia percaya bahwa orang seperti itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Jadi, penampilan luar biasa Han San Qian saat ini tentu saja masuk akal. Satu-satunya hal adalah bahwa itu masih agak tidak terduga. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan, dan kau tidak perlu bertanya. Singkatnya, Tuan Han adalah orang mulia kita, bukan? Banteng aneh itu menatap Raja Naga Tua dengan aneh, kau membuatku penasaran. Sial, jika kau tidak mengatakannya, aku tidak mau mendengarkan. Banteng aneh itu dalam suasana hati yang baik dan tidak marah. Dia hanya diam-diam mengamati situasi di udara. Sebelumnya aku pernah bertarung dengan beberapa tetua. Sejujurnya, mereka sangat kuat. Meskipun mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam cederaku, itu sebenarnya karena kura-kura tua dan aku hampir sama, kami berdua terutama bertahan. Dengan kata lain, kami berdua tidak terlalu menyerang. Yang kami lakukan hanyalah bertahan. Para tetua ini menggunakan serangan mereka untuk menghancurkan pertahanan kami. Mereka sudah sangat kuat untuk dapat bertarung sejauh itu.
Tetapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat ini, orang-orang ini dipukuli seperti anak-anak di tangan Han San Qian, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Guai Niu sangat bingung. Jika situasinya tidak begitu berbahaya sekarang dan semua orang bertarung dengan putus asa, dia bahkan akan benar-benar meragukan apakah tetua kedua dibeli oleh Han San Qian. Itu adalah jenis pengusaha kaya yang secara khusus mengundang beberapa aktor untuk bekerja sama dengannya dalam pertunjukan untuk menunjukkan seni bela dirinya yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 20 gerakan, saat Han San Qian menyerang langsung dengan pedang, pertahanan terakhir tetua kedua yang bingung itu langsung hancur. Saat dia hendak mengangkat kepalanya dan menghindar, pedang dingin Han San Qian sudah berada di lehernya.